competitiveness akan memberikan kita keunggulan berpikir kreatif itu. Kita akan lebih unggul dari kompetitor kita, baik di dunia bisnis, di dunia perkantoran, di bidang apapun yang kalian akan tempuh setelah ini. Sedikit lebih beda kan membuat kalian lebih kompetitif dibandingkan kalian hanya sedikit lebih baik daripada lawan kalian. Karena hanya sedikit lebih baik itu belum tentu dinotis, tapi sedikit lebih beda pasti dinotis. Nah, saat ini konten itu kan juga kita tujuannya apa sih, kita selain kita juga punya misi gitu. Kita ingin memberikan informasi yang baik, informasi yang tepat yang dibutuhkan para remaja, tapi pasti kita juga ingin dinotis gitu kan. Maksudnya untuk para konsumen konten kita bisa memahami pesan yang kita sampaikan, mereka harus notice dulu gitu. Nah, ini nanti mapping journey-nya akan bantu ceritain sama Kak Ari nanti. Kemudian pertama-tama pastinya ini kayaknya aku sama Kari juga udah sering bahas gitu ya soal rumus ATM. Amati, tiru, modifikasi. It's okay untuk terinspirasi dari konten lain. Makanya kita selalu rekomen teman-teman pas baru mulai yuk analisis SWOT yuk. Analisis SWOT, retrospeksi apa yang ada di dalam Sunday saat ini, sama reverse engineering kan kompetitor kita gitu, atau konten lain yang menurut kamu bagus. Menurut kamu kenapa bagus gitu? Kita harus selalu mau belajar dari musuh dalam tanda kutip. Kalau kelak kalian punya semacam pesaing di dunia kerja maupun dunia bisnis, jangan jauh dari mereka, tapi buka mata dan telinga lebar-lebar, pantau terus mereka ngapain dan belajar dari mereka. Ini yang namanya bukan jiplakan, tapi rumus ATM, amati, tiru, modifikasi. Dan keterbatasan melahirkan kreativitas. Nah, kita semua saat ini pasti teman-teman merasakan keterbatasannya sendiri-sendiri, bukan? Karena sudah ada COVID dalam hidup kita nih sekarang gitu. Kok kayaknya hidup tidak sebebas dulu ya. Nah, sebagai seorang content creator, pola pikir kita ketika dihadapkan sama tembok yang namanya keterbatasan itu bukan kayak, oh sekarang terbatas, aku berhenti di sini gitu. Atau misalnya, oh sekarang terbatas, nggak bisa keluar rumah. Sesering dulu, ya udah aku nggak usah menghasilkan karya apa-apa, kan nggak bisa keluar rumah gitu. Nah, pola pikir seperti itu harus kita hindari karena justru keterbatasan itu harus melahirkan kreativitas. Kalau teman-teman perhatiin setelah COVID, industri konten di Indonesia tuh malah makin meningkat pesat gitu. Mungkin kalian pas PPKM lagi ketat-ketatnya keluar rumah tuh kayak sepi, tapi di internet itu dunia ramai banget, gaduh banget, dan semuanya terus berkembang dengan pesat gitu. Bahkan metaverse itu lahir di era pandemi COVID, bukan? Maksudnya konsep itu udah lama, tapi tahu-tahu kegasnya tuh di era-era tahun ini. Karena udah kelihatan nih kebutuhannya gitu. Keterbatasan tidak bisa meeting secara langsung sama orang misalnya, tapi juga Zoom misalnya atau meeting online yang biasa sudah mulai bikin jenuh, akhirnya dibangunlah dunia metaverse. Jadi itu salah satu contoh keterbatasan yang melahirkan kreativitas. Nah, kemudian bagaimana kita menggali ide? Nah, belajar dari komedian lain lagi, Raditya Dika. Dia tuh selalu mencari keresahan. Apa yang menjadi keresahan? Kalau kalian mungkin kalian punya stand up komedian favorit masing-masing gitu. Biasanya yang kita sukain itu adalah mereka yang keresahannya itu mungkin mirip sama kita. Kayak misalnya ceritanya aku anak Priuk gitu. Terus aku tuh jadi suka banget deh sama materi-materi jokes-nya Marcel, soalnya dia selalu ngangkat soal stereotip anak Priuk atau cerita-cerita lucu soal dia dulu ketika tinggal di Priuk. Jadi hal kayak gitu tuh, keresahan yang emang benar-benar nyata pernah dirasakan, itu akan menarik perhatian orang-orang yang ngerasain keresahan yang sama. Maka aku selalu bilang teman-teman di sini kalian semua pelajar, kalian punya keunggulan lebih, kalian bisa ngonten jauh lebih baik dari aku dan Kak Ari. Karena kenapa? Keresahan kalian adalah keresahan yang dirasain sama pembacanya Sunday juga. Karena baik kalian maupun pembaca Sunday sama-sama lagi sekolah. Aku dari Kari sudah tidak sekolah. Jadi sebenarnya kalian punya kemampuan untuk lebih lagi menggali dan menemukan sesuatu yang aku dan Kari tidak bisa temukan gitu. Dan gak usah jauh-jauh. Kalau kalian tahu Radit itu orangnya anak rumahan banget gitu. Makanya dia selalu bilang cari yang dekat sama diri kita aja gitu, dari melamun dan berandai-andai sendiri bisa kegali idenya. Gak perlu harus healing keluar kota, harus baru punya ide gitu. Tapi
dari kamar sendiri pun kita bisa punya ide kalau kita membebaskan pikiran kita. Nah, gimana cara membebaskan pikiran kita di saat kita kalau keluar rumah aja orang tua, ceramahnya panjang gitu ya, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Nah, ini cara-cara yang biasa aku dan Kak Ari lakukan untuk menggali ide dan stay relevan gitu, tanpa keluar kamar. Kita langganan konten-konten digital yang emang bagus. Kalau, aku karena tipenya, seneng gitu ngebaca buku, jadi aku langganan Gramedia digital. Kalau beli buku di Gramedia mungkin, berapa ya, 200.000 kita dapat 2 atau 3 buku gitu ya. Nah, kalau pakai aplikasi kan kita kayak langganan bulanan, aku pakai yang, 89.000 per bulan tapi unlimited gitu bukunya. Jadi, nggak selalu, yang namanya, "Oh, berarti aku harus banyak baca ya, uang jajanku habis dong." Nggak juga, jadi pinter-pinter kita mencari. Kalau kalian ada yang suka baca buku bahasa Inggris, ada Amazon Kindle. Ada, kalau yang aku mau baca buku digital tapi aku tidak mau berbayar, ada, aplikasi perpustakaan nasional, IJAK itu yang perpustakaan Pemda DKI, IPUSNAS yang perpustakaan nasional. Jadi, saat ini tuh kayak no excuse gitu, kita tuh bisa dapat ilmu, info, apapun yang kita mau dari genggaman tangan kita, hanya bermodal kuota saja. Nonton film, YouTube, Netflix, dan melakukan aktivitas-aktivitas mindfulness. Jadi selain kita masukin banyak-banyak ide ke otak kita lewat berbagai bacaan, denger podcast, lihat konten YouTube yang emang ada isinya, itu lakukan juga, seimbangkan juga dengan aktivitas di mana kalian justru ngosongin pikiran kalian. Ngosongin pikiran bukan berarti kayak bengong-bengong atau kesurupan ya, ngosongin pikiran tuh maksudnya, ada waktu-waktu di mana kalian pikirannya jangan penuh, lakukan aktivitas mindfulness, kayak coloring, kalau kalian tahu sekarang kan banyak kan kayak buku mewarnai tapi bukan buat anak-anak gitu. Itu tujuannya tuh kayak untuk kita ngosongin dulu pikiran kita dari kegaduhan kerjaan sehari-hari, fokus ngewarnain doang gitu. Atau jalan kaki tapi kayak handphone ditinggal di rumah gitu, jadi jalan santai sekitar rumah tanpa ada, notif-notif handphone geter-geter misalnya. Atau kalau kalian punya hobi-hobi yang spesifik yang bisa bikin kalian fokus di itu doang, nah itu peliharalah hobi itu. Kalau di aku pribadi, aku merajut gitu. Ketika lagi ngerajut, aku escape dari semua kegaduhan. Jadi balance gitu antara isi kepala kita banyak-banyak sama informasi, tapi habis itu mindful gitu, habis itu tenang, terus fokus di satu hal aja gitu. Apresiasi dan evaluasi. Ketika kalian udah bikin konten, kalian bisa self evaluation gitu kan, nggak usah nunggu rapat redaksi, kalian kan udah bisa langsung menilai juga konten kalian. Apresiasilah diri kalian ketika kalian menemukan, "Oh ternyata, ini hal baik dalam berkonten yang aku udah bisa lakukan." Dan jangan ragu juga untuk mengevaluasi diri kalian kayak, "Aduh aku minggu depan nggak akan ngelakuin ini lagi lah, nggak jalan nih," gitu. Jadi, planning kita dalam konten itu kan sesuatu yang kita sepakatin bersama, bikin sendiri, dan posting sendiri. Jadi jangan ragu juga untuk mengkritik diri sendiri juga gitu, karena lah toh ini kan karya kalian, anak-anak kalian istilahnya, gitu. Nah, tujuan berkonten tuh apa sih gitu? Secara umum apalagi di dunia kerja ya tentu jelas ada 2 komersial sama non komersial. Komersial itu adalah ketika kalian misalnya habis lulus, terus kalian masuk kerja di digital agency, yaitu komersial lah, kalian kerja, klien minta apa kalian bikinin gitu. Atau misalnya kalian memutuskan untuk menjadi influencer profesional gitu, bikin red card, 1 kali posting harganya segini gitu ya, itu kalian namanya berkonten untuk tujuan komersial. Bisa juga non komersial. Kalian tahu kan, pasti kalian punya temen atau mungkin kalian sendiri itu tipe yang, "Aduh feed IG tuh keramat banget lah, nggak aku isi-isi sembarangan, kalau ada giveaway yang suruh posting ke feed aku mendingan nggak ikut deh biarpun hadiahnya motor atau apa." Karena feed IG aku adalah ekspresiku dalam berseni. Aku cuman mau konsepnya tuh kayak gini-gini. Misalnya aku bikin kayak tahu kan papan catur atau panoramik atau aku tuh suka bikin puisi terus dipostingnya di IG. IG aku isinya hanya boleh isinya puisi doang. Jadi passion pribadi, hasrat berseni. Itu banyak juga teman-teman yang konten di sosmed dengan tujuan kayak gitu atau ngeblog. Antara dua ini mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik menurut aku, dua-duanya harus jalan bareng agar pikiran kalian juga seimbang gitu. Ada waktunya kalian
berkarya mungkin tidak sesuai idealisme kalian, tapi karena klien yang minta, baiklah, dan karena memang mungkin cerita itu penghidupan kalian, ya jalan, tapi juga seimbangkan dengan yang non komersial. Kemudian, nah ini formula copywriting akan bantu di-sharingkan oleh Kak Ari. Masih mute, Kak. Mbak, tolong itu stop share apa aja yang share screen, boleh? Oke. Ini cara apa sih? Oh, yang ngabar. Oke. Sip-sip, udah kelihatan kan ya? Kelihatan. Formula copywriting itu banyak banget, macam-macam, dan ini yang paling basic, namanya AIDA. Di sini ada yang bisa main musik, musisi ada nggak di sini? Halo, ada nggak yang musisi atau bela diri dulu yang ikut anak-anak tujuh yang ikut bela diri siapa ya, kayak Fatih ya? Fatih lagi nggak ada nih. Oh, ada yang musisi nggak di sini atau yang ikut bela diri gitu? Nah, Anya apa? Hadir. Musisi kamu? Enggak, aku bisa bela diri. Oh, bela diri apanya? Silat. Wih, mantap. Kalau kamu bela diri silat itu diajari tekniknya gimana? Kamu bisa on cam atau enggak? Bentar. Di rumah. Bentar. Kepo aja sih. Pengen ngelihat jurus-jurusnya ya, Kak Ari. Kita dengarkan dulu pesan-pesan pariwara berikut ini. Canda ya. Oke, kita tunggu Anya. Mantap. Nah, ya, kamu kalau diajari apa namanya? Iya. Bela diri, silat gitu, dasarnya kayak gimana? Dasarnya? Yoi, ya disuruh latihan kayak gimana? Caranya kalau dasarnya paling ya gerakan dasar gitu. Gimana gerakan dasarnya? Awalnya tuh pasti di setiap perguruan itu ada kayak jurus wajib gitu. Kalau gerakan dasarnya gimana? Hah? Gerakan dasar. Emang dicontohin? Iya, serius. Malu. Aku pakai celana pendek soalnya. Ya udah, yang bagian atas aja. Ya paling kayak pukulan biasa sih. Contoh pukulan deh. Biar nggak usah kelihatan celananya. Ngerjain. Paling ya kayak gini, tangkisan, terus pukulan, jab biasa. Oh, jab kalau sama dasar tangkis gitu ya. Terus jurus wajibnya itu perkembangan dari gerakan-gerakan dasar gitu. Iya, jurus wajib itu perkembangan dari gerakan-gerakan dasarnya gitu. Kayak gimana jurus wajib? Jurus wajib ya sih. Jurus wajib dari Padepokan apa ya namanya, perguruan atau apa? Iya, perguruan. Ya. Jurus wajibnya itu apa?
jurus wajibnya itu 30 wajib, ada 30 gerakan. 30 wajib, terus IPSI sama iya deh 30 wajib sama IPSI dong. Oke, terus kalau misalnya Anya ini udah ikut kayak apa namanya pertandingan gitu? Iya. Udah Gimana? 2 kali ikut pertandingan sih. Oh, oke. Yang pasti nggak mungkin kan cuma sekedar jet sama nangkis doang kan ya? Iya Bisa betul. tahu. Ada pengembangannya kan ya dari hal-hal dasar itu yang diajarkan tiap hari, kamu lakukan tiap hari latihan itu, terus kamu kembangin kan ya dalam penerapan tandingnya gitu ya. Sip. Terima kasih untuk Anya buat sharing-sharingnya. Kapan-kapan boleh lah kita bikin konten tentang bela diri. Nah, itu boleh loh. Iya, penting loh kalau misalnya pasangan kita toksik gitu, minta yang aneh-aneh. Ya. Oke, terima kasih Anya. Thank you Anya. Iya, sama-sama. Kita kembali lagi ke kenapa sih kalau tadi aku tanya tentang orang yang bisa bela diri lah atau musik lah. Nah, kalau dalam kita bekerja pun termasuk menulis itu ya sama lah dengan pola pikirnya kita latihan bela diri atau musik. Kita tuh paham dasar-dasarnya dulu, coba latihan dasar-dasarnya. Ketika kalian sudah terbiasa dan kalian jadi seorang ekspertis di bidangnya, kalian tuh pada akhirnya paham gitu loh. Iyalah, aku langsung ngalir aja, dan di dalamnya itu AIDA-nya ini atau formula-formula lainnya itu udah include di dalamnya gitu secara kuat gitu. Nggak mungkin dong kita tiba-tiba langsung jago gitu tanpa tahu latihan dasar. Kita Kari latihan gitar tentu belajar dari fingering gitu, do re mi fa sol la si do-nya, atau mungkin belajar kunci gitu. Teman-teman pun juga yang mungkin malu-malu ngaku jago musik gitu, malu belajar musik tapi jago banget gitu, pasti juga ngerasa yang sama gitu. Nah, formula copywriting yang kita omongin sekarang adalah AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. Semoga agak paham ya bahasa Inggris ya, soalnya aku juga bingung. Attention itu menarik perhatian ya Kak ya? Atensi. Nah, poin pertama tentang atensi, menarik perhatian ya jelas gitu. Copy ini maksudnya penulisan ya, penulisan nggak cuma penulisan caption tapi penulisan kita dalam sebuah konten gitu harus dapat menarik perhatian audiens, baik lewat judul headline, gambar, atau kalimat pembuka, atau mungkin ya caption gitu. Kita langsung kasih contoh aja lah. Misalkan ini dari image-nya ini apa yang kalian langsung bikin anjir, ngeri banget. Yang tim podcast tadi ada Alia ya? Iya Kak. Yoi. Kenapa? Ketika ngelihat ini thumbnail ini kan jadi aku punya podcast dan promosiin di IG gitu. Nah, ketika kamu lihat gambarnya ini, hal apa yang membuat kamu langsung kira-kira anjir, ini kok menarik ya? Judulnya sih Kak, sama backgroundnya juga. Iya, aku kebaktian gereja, kembaranku sholat. Itu bikin orang tuh langsung kayak, hah? Masa ada orang saudara kembar beda agama gitu? Itu kan hal yang cukup jarang ya gitu ya. Jarang orang kembar ya mungkin adalah sedikit di teman-teman kita, tapi yang beda agama itu kayak gimana gitu, masih akur apa enggak gitu, atau malah berantem terus gitu. Nah, hal ini pun juga ditulis di caption, gambarnya, bahkan fotonya pun aku minta ini Noni, ini namanya Noni Elina, satunya Nona Elina.
Yang noni ya karena Kristen ya udah nggak pakai hijab gitu. Yang ini berhijab benar-benar tertutup gitu. Nah ya udah benar-benar dinampakkan, itu kan berarti pemilihan judul, gambar, kalimat pembuka gitu. Nah ngomongin kalimat pembuka, contoh misalkan ini. Nah, kita harus memperhatikan caption karena sekitar 10-18 kata dari caption kita di awal itu menentukan orang bakal klik more. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. 10 sampai 18 kata. Itu menentukan orang bakal klik more atau enggak. Kalau 10 sampai 18 kata ini membosankan, ya orang juga males buat klik more. Tiga alasan masyarakat harus menolak wacana penundaan pemilu. Nah ini kan juga vice ya, wajar lah. Ya, ini kan dari judulnya aja kan udah bikin orang, wih, ada apa nih? Kenapa harus orang menolak wacana menunda pemilu seperti itu? Lanjut ke kedua, kita ngomongin interest atau interest ya bacanya ya. Interest ya, interest. Menyadarkan audiens tentang masalah atau kebutuhan mereka. Caranya kita bisa kasih informasi, fakta, statistik, gitu, kondisi kasus, kondisi ideal, dan juga alasannya apa sih yang membuat audiens itu jadi gelisah gitu loh. Contoh, masuk nggak audionya? Masuk. Dia kasih tahu faktanya adalah menurut Center for Disease Control and Prevention atau disingkat dengan CDC. Atau ini aja lah mbak ini. Kamu masih nggak mau divaksin? Kenapa? Apa karena masih ada orang yang sakit setelah divaksin? Kita luruskan dulu nih ya pemahamannya. Nah, dari sini kita ngasih tahu, oh ya ada informasi nih, kalau misalkan ketakutannya orang tuh ada yang takut vaksin gitu, dan dikasih tahu juga, misalkan faktanya. Kamu masih nggak mau divaksin? Kenapa? Apa karena masih ada orang yang sakit setelah divaksin? Kita luruskan dulu nih ya pemahamannya. Ketika kita disuntik vaksin, bukan berarti kita kebal 100% dari virus itu. Tapi ketika kita terinfeksi, sakitnya nggak akan lebih parah kalau kita belum divaksin. Contohnya, waktu kecil kita vaksin campak. Setelah itu kita tetap bisa kena campak, tapi efeknya tidak akan separah kalau kita belum pernah vaksin. Ibaratnya kalau kita berkendara, vaksin itu kayak seatbelt, mengurangi resiko jika terjadi kecelakaan. Walaupun pakai seatbelt, kamu tetap nyetir hati-hati kan biar nggak kecelakaan. Itu juga gunanya kita tetap menjalankan protokol kesehatan 6M walaupun sudah divaksin. Yuk kurangi terjadinya tingkat keparahan penyakit COVID melalui vaksin. Saya sudah divaksin dan saya siap kerja bersama dan sehat bersama. Contohnya seperti itu. Ada masalah yang diungkapkan supaya orang itu gelisah. By the way, ini semua yang kita taruh di sini ya hasil kerjaku. Kalau majalah Sunday ya jelas adalah konten yang kita sedang hidupi saat ini. Atau misalkan kayak gini, ini juga pernah garap bangga buatan Indonesia. Ini nggak bisa klik more. Nah, misalkan ini. Ini bisnismu dikenal lewat Instagram gitu. Ini kan jelas kan sebuah attention yang semua langsung aja, kita nggak pakai attention tadi kan untuk menarik perhatian, kita nggak usah ngomong hi saners atau apa, itu udah lewat gitu loh zamannya gitu. Ya udah kita langsung tanya aja, kasih pertanyaan yang bikin orang tuh tertarik gitu. Terus kita kasih informasi apa nih, desire apa gitu. Misalkan pejuang UKM makin dikenal banyaknya, salah satunya caranya masang iklan di Instagram gitu sehingga bisnis kayak gini. Nah ini kan sebuah informasi
yang kita kasih tahu, tapi orang nggak tahu tuh misalkan oh langkah-langkahnya kayak gimana nih gitu. Baru lanjut kita ke desire, copy yang buat orang menginginkan produk atau layanan kamu. Gitu. Misalkan oke nih kita sudah punya segala macam gitu, kita menampilkan apa sih kelebihannya. Misalkan ini aku juga dulu pernah megang ekspedisi namanya Respit Asia gitu. Nah, misalkan ini jadi sebuah desire, ada apresiasi 5% atau mungkin dengan misalkan kita membaca majalah Sunday atau membaca tips ini, kamu bisa menambah pengetahuanmu tentang mental health seperti itu. Nah, aspek-aspek desire ini yang perlu kita tawarkan gitu loh. Atau mungkin kita nggak cuma misalkan ngomongin brandnya kita secara besar majalah Sunday itu memberikan benefit apa, tapi kontennya kita ngasih benefit apa nih. Misalkan kita ngomongin tentang ini Dark Syndrome. Ini kan attention-nya, yuk kenali Dark Syndrome, fenomena yang sering dialami anak SMA, SMK. Ini informasinya segala macam gitu. Terus apa sih yang kita tawarkan desire-nya itu ya, cara mengatasinya gitu, solusinya apa gitu, dari yang kita tawarkan, benefitnya apa, manfaatnya apa sih konten kita. Oh ini loh, kita mau nawarin solusi buat teman-teman yang punya misalkan Dark Syndrome seperti itu. Dan yang terakhir yang pasti adalah action, langkah yang harus diambil oleh audiens setelah kita membaca konten yang kita miliki gitu, entah beli produk, daftar, buat akun, download, kirim email, hubungi kita, segala macam. Nah ini pun juga misalkan ini nggak ada ya mana, tapi bisa ditambahkan misalkan actionnya berupa oh ya buat kamu yang misalnya punya gangguan psikis bisa banget nih untuk menghubungi psikolog gitu, atau misalkan nih layanan pick and go. Ya udah ini kan pasti ada hubungi kami, tenang aja teman Respit, kami yang tetap membantu gitu. Ada kita kasih misalkan nomornya segala macam gitu, request ke admin sale gitu. Nah ini secara tidak langsung itu kayak terurai gitu loh dari setiap gambar-gambarnya kita, setiap caption, baik yang misalkan ini big headline, ini small headline-nya, terus gambarnya yang besar kayak gimana gitu, deskripsi kecilnya seperti ini. Ini kan tips-tips aja gitu, tapi penting nih buat orang-orang gitu. Semangat ya pejuang UMKM gitu. Kurang lebih seperti itu. Lanjut Kak Olive. Oke. Aku langsung lanjut tips share screen dari Kak Ari aja ya. Gitu ya. Nah ini bisa di skip aja soalnya kita udah banyak bahas contoh-contoh tuh sebelumnya. Nah, sekarang kita udah paham. Oke, berarti ketika kita bernarasi lewat konten kita ada metodenya yaitu AIDA gitu. Diawali dengan attention, diakhiri dengan kita mau pembaca kita tuh bertindak apa gitu. Actionnya apa sesudah baca konten kita. Jangan sampai konten kita berlalu begitu saja, tidak berdampak sama sekali ke hidup mereka gitu kan. Nah, ini lebih bicara hal-hal di dalamnya aja. Kayak misalnya, kita selalu punya dua opsi dalam konten. Kita mau storytelling atau hard selling. Hard selling itu biasanya kalau kita konten tuh selalu isinya kayak di cover depan, misalnya konten sosmed kita udah baca Sunday, itu namanya hard selling. Tapi storytelling itu yang sebenarnya sekarang sedang kalian lakukan. Misal kalian bahas soal tadi contoh Dark Syndrome, atau kayak yang sekarang lagi dibahas kan burnout syndrome gitu. Terus baru kalian akhiri dengan mau tahu info selengkapnya, baca di majalah Sunday. Nah itu namanya lebih storytelling. Itu sih pendekatan yang lebih di-prefer sih sama orang, karena orang ngerasa
sebenarnya orang dan ya mungkin kita sendiri juga ngerasa nggak terlalu nyaman untuk diiklanin gitu ketika kita lagi santai baca-baca sosmed atau baca blog, baca website gitu. Jadi pemilihan frase atau diksi kita selalu lebih baik bergerak ke arah storytelling dengan pendekatan yang nggak langsung. Pendekatan nggak langsung tuh misalnya kalian lagi bahas soal mental health, kayak soalnya kenapa kita harus on cam ketika meeting gitu. Kadang-kadang mungkin pendekatan secara langsung tuh kayak on cam waktu meeting itu dapat ini loh gitu. Nah, kalau nggak langsung tuh misalnya kalian bermulai dengan kayak siapa nih yang udah pernah ngerasa jenuh banget sama sekolah online, akhirnya kalian off cam. Jadi kayak gitu, buka dengan ilustrasi. Kalau teman-teman di sini kan pasti sebagian besar udah tahu kalau konten-konten kita juga banyak terinspirasi dari chat yang masuk dari pembaca. Aku berulang kali kayak bilang nggak apa-apa masukin aja chatnya, kan anonim gitu, kita nggak kasih identitas orangnya. Jadi chat curhatannya masukin aja sebagai pembuka gitu, sebagai pengantar. Jadi itu kayak bikin konten kalian tuh terasa lebih hidup dan nggak langsung tok ini ya gitu. Nah, next. Nah, proses dalam menulis tuh kayak gimana sih? Nah, di Sunday sendiri, seperti kalau kalian rajin buka website, pasti kalian lihat sliders, itu kayak kita ada bilang kalau kita tuh value-nya adalah slow journalism. Itu karena kami percaya pada proses gitu. Hal yang bagus itu tidak instan, dan jurnalisme yang berkualitas itu tidak murahan. Proses yang bikin mahal. Dalam artian gini, kan aku tahu banyak ada agensi-agensi lain yang kayak PKL-nya itu diwajibin misalnya posting ya sehari 3 konten, 5 konten gitu. Jadi gas banget tiap hari. Nah, kadang-kadang itu bisa bikin kita kedodoran dan kita mengedepankan kecepatan dibandingkan akurasi. Kalian saat ini kan rata-rata 1 atau 2 konten per minggu gitu kan. Itu tergolong slow kalau di industri. Tapi kenapa selain karena faktor kalian juga lagi dalam ini tuh kayak ngangetin kalian sebelum kerja beneran gitu. Jadi ekspektasinya ya tidak ngegas kantor komersial. Tapi selain itu juga pengen banget kalian itu belajar tentang proses gitu. Misalnya kalian punya waktu seminggu untuk bikin deadline konten kalian, 5 hari pertama nggak bikin coret-coret. Kalau emang kalian tipenya bukan yang seneng langsung buka komputer atau HP dan langsung ngetik di sana, ya kalian coret-coret dulu aja di kertas kayak manual banget gitu. Kadang-kadang bagi banyak orang itu tuh cara lebih cepat ngeluarin ide sih daripada langsung buka perangkat gitu, buka gawai. Bikin coret-coret, riset, tanya-tanya temen, pernah nggak ngalamin gini? Ini menarik nggak gitu. Jadi berjeda, diendapkan, berproses lah gitu. Jangan misalnya deadline 7 hari lagi, aku mulai bekerja di hari ke-6. Itu kayak sama aja dong, sama aja instan kalau kayak gitu. Jadi berproseslah dalam menulis, jangan takut untuk berproses. Dan pada akhirnya tulisan yang bagus itu adalah tulisan yang selesai, jujur pada diri sendiri, dan tujuan penulisan tercapai. Misalnya dalam kasus Sunday adalah selesai tepat waktu, kayak janjian ya, kamu konten hari apa, aku keluar konten hari Selasa, ya selesai di hari Selasa. Itu it's good gitu, daripada tunggu sebentar, aku menunggu karyaku sempurna, terus kayak nggak pernah selesai-selesai. Kemudian yang kedua, jujur pada diri sendiri, dalam artian kalian bisa membanggakan apa yang kalian bikin di Sunday. Kalian bisa merasa ini tuh karyaku yang sangat baik yang bisa aku bawa sampai masuk dunia kerja nanti sebagai contoh gitu. Dan kalian ngerasa ini tuh aku banget gitu. Lagi-lagi aku ingatkan kalian itu berada di range usia yang sama dengan pembaca Sunday itu sendiri gitu. Jadi jujurlah dengan apa yang jadi keresahan kalian. Kemungkinan sangat besar itu juga keresahan yang sama oleh yang dirasakan para pembaca kita, dan mereka mungkin berharap ada yang bisa menjawab persoalan itu. Dan tujuan penulisan tercapai. Tujuannya apa? Kita mau ngasih tahu, mau kasih pemahaman mengenai seks yang tepat agar tidak tersesat, misalnya gitu. Kalau tujuan itu bisa tercapai dengan tulisan kalian, berarti tulisan kalian tuh bagus gitu. Nggak perlu menunggu ada pujian dari netizen, ada yang ninggalin komen di sosmed misalnya, kayak kok aku nulis nggak pernah di komen ya sama orang di sosmed gitu. Nggak usah nunggu itu.
bagi aku dan Kari saat udah memenuhi 3 elemen ini tuh tulisan kalian udah bagus kok gitu. Lanjut. Nah, ini tantangan-tantangannya itu tadi kita udah bicara soal idealismenya, tapi pasti ada juga tantangan dalam konten saat ini gitu kan. Gaduh itu udah pasti. Sosmed itu gaduh sekali, website itu gaduh sekali, pemainnya banyak, semuanya sama-sama menjerit setiap hari. Jadi kalian harus bisa memberikan konten yang menjernihkan di saat audiens kita tuh audiens yang terdistraksi. Mungkin ada audiens yang baru aja mau buka konten kalian, tahu-tahu muncul notif TikTok lagi ada sesuatu gitu, terus ntar tinggalin dulu, aku pindah dulu ke TikTok gitu, terus lupa gitu. Kayak gitu tuh kurang lebih case-case-nya. Dan jadi balapan kadang-kadang, makanya aku suka menekankan walaupun setiap rapat redaksi seminggu sekali kita sama-sama yuk lihat insight yuk gitu, tapi jangan jadiin angka-angka yang kita baca bareng itu sebagai nilai. Ini bukan kayak nilai kalian di sekolah di mana KKM itu pasti angka segini, kalau lewat KKM artinya bagus, di bawah KKM artinya burik gitu. Enggak juga, itu lebih ke untuk kita tahu aja, oh sosmed di sosmed trennya lagi kayak gini. Karena gini, kalian itu bukan atlet sosmed. Setahu aku sih di antara kalian tidak ada yang jadi influencer profesional kerjanya gitu ya. Jadi nggak usah nganggap itu tuh balapan, karena value kalian, harga kalian itu tidak ditentukan dari engagement atau berapa banyak likes yang kalian dapat gitu setiap kali konten. Bikin aja konten yang berkualitas sesuai dengan kriteria-kriteria sebelumnya, terus udah gitu. Kemudian fitur. Nah, jangan sampai kita nggak mau mengakrabkan diri sama fitur baru. Misalnya, kalian main IG tipis-tipis, tahu ada Reels. Sebenarnya senang juga ya lihat Reels, tapi kalian sendiri sebagai kreatornya tuh nggak mau mempelajari lebih lanjut Reels ini bisa dikulik kayak apa aja ya gitu. Karena aplikasi, apapun itu, aplikasi sosmed itu ibaratnya makhluk hidup. Mereka tuh bukan benda mati. Mereka akan terus bernapas dan berkembang, berubah, bertumbuh. Engineer-nya nggak akan diam aja gitu. Kayak, laris ya aplikasi kita, udah ya kita berhenti berinovasi, itu nggak mungkin. Mereka akan selalu berubah seiring waktu. Akan ada fitur yang hilang, terus akan ada fitur baru yang diperkenalkan. TikTok di Indonesia tuh belum punya fitur TikTok Jam. Tapi coming soon, dan di luar negeri udah ada namanya TikTok Jam. Jadi, aplikasi itu berkembang terus. Jadi jangan sampai kita nanti kalau nggak mau mengakrabkan diri atau ngulik fitur baru yang akan muncul terus, nggak mau rajin-rajin update aplikasinya kita, nanti kita nggak relevan gitu ketika kita masuk dunia kerja, diajak meeting, terus langsung nih, hari ini kita diskusi soal ini, dan kalian nggak bisa masuk ke percakapannya dan ikutan nyumbang ide karena kalian nggak tahu banget ternyata gitu. Nah, selain itu ada culture on demand. Ini penting banget buat teman-teman yang di YouTube. Dan mungkin kalau di antara kalian ada yang tertarik mau ngidupin IG live-nya Cookpad, IG live-nya Sunday lagi, itu bisa. Tapi jangan sampai gini, seringkali kita habis IG live, atau kalau di Twitter tuh ada Twitter Space gitu, habis kelar Twitter Space, habis bikin IG live, atau habis posting konten YouTube, terus kalian langsung ngeliat, aduh view-nya segini doang, udahlah burik banget konten aku. Enggak, karena budaya Netflix itu udah mengubah preferensi audiens secara umum, termasuk mungkin kita. Dalam artian gini, aku tahu Sunday ada IG live jam 5 sore, tapi jam 5 sore aku ada kegiatan lain, ntar aja aku ngelihatnya jam 8 malam aja pas aku udah slow gitu. Jadi orang itu mau ngelihat konten tuh di jam yang nyaman buat dia, bukan dia yang harus ngikutin jamnya kita. Jadi it's okay, konten-konten audiovisual yang sifatnya live itu sekarang seringnya sih di industri tuh diukur performanya tuh malah 24 jam setelahnya. Kalau di 24 jam tuh dianggap udah lebih acak datanya, yang para penonton yang ketinggalan udah pada nonton gitu. Dan kalaupun masih kurang angkanya ya bisa kita gas lagi. Kayak misalnya konten YouTube kita posting, kok view-nya dikit banget ya, udah seminggu lalu lagi, berarti kan nggak bakal naik-naik lagi nih. Tapi kan kita masih bisa promosiin ulang di sosmed-sosmed kita yang lain, dan manggil-manggil orang untuk nge-view juga gitu. Jadi kita menyesuaikan diri aja mindset kita sama budaya on demand yang sekarang udah jadi umum banget. Nah, lanjut. Kayaknya udah thank you doang ya. Oke. Nah, itu kurang lebih, silakan kalau ada yang mau tanya. Sambil menunggu kalau ada yang mau nanya, kalian BTW nanyanya itu boleh. Kalau misalnya malu-malu mau nanyanya di DM aja boleh kok, anonim ya gitu, boleh. Mau nanya langsung juga boleh. Aku
aku sambil share pengumuman dulu. Silakan kalian sambil berpikir ya mau nanya apa. Jadi kemarin aku kan sempat nanya ya ke teman-teman kalian itu gimana sih untuk hari meeting itu oke nggak sih kalau aku misalnya dadakan gitu, aku paginya ngomong jam segini yuk ngobrol yuk gitu. Aku tahu mungkin kalian kan ada kegiatan lain di luar, mungkin ada yang masih punya banyak yang masih dapat tugas dari sekolah, terus ada les kah, ada kegiatan lain gitu. Jadi aku dan Kari kemarin mikirin gitu, kalian mungkin mau kan ngatur waktu dengan rapi, dan mungkin kalau tahu-tahu ada dadakan meeting tuh jadi kayak aduh berantakan rencanamu hari ini gitu. Nah, jadi aku dan Kari sudah menyusun sebuah timetable mingguan yang fix, dalam artian gini, tim Twitter misalnya pasti meeting di hari ini, kecuali misalnya tanggal merah kita obrolin lagi ya, tapi pasti meeting di hari X gitu. Dengan demikian, meskipun aku dan Kari karena satu dan lain hal tidak agak susah gitu untuk kayak fix pasti jam segini bisa setiap minggu, itu agak susah buat kita karena suka ada meeting-meeting jump scare juga dari sisi kita berdua. Tapi setidaknya kalian punya ekspektasi, kalian udah tahu di hari itu pasti akan ada meeting sama Sunday, cuman jamnya aja yang belum tahu. Jadi misalnya ada yang merencana piknik ke Ancol, kayak diamankan dulu kuota dan ininya, situasinya misalnya gitu-gitu. Ini aku share ini ya, aku bikin di Miro tadi. Kalau teman-teman 48 mungkin udah pernah tahu ya, aku suka pakai Miro juga. Nah, jadi kurang lebih ini nih rencana mingguan kita yang fix. Nanti ini aku share juga kok di general. Jadi Senin agendanya tuh pasti mabar, pasti ada mabar seperti ini. Cuman bedanya adalah kadang kita mengundang gestar, kadang kita sendiri. Aku tuh kadang mikir loh, ke depannya aku tuh pengen mabar itu yang ngisi kalian-kalian juga. Jadi istilahnya kita berkomunitas di sini itu kan saling transfer ilmu dari kita untuk kita gitu loh. Jadi pokoknya tiap hari Senin ada mabar. Tapi kalau mabar aku udah tahu nih ada pesanan dari teman-teman kalau bisa di jam kerja yang pagi siang 9 to 5 gitu kan. Jadi akan selalu diusahakan seperti itu, kecuali kita mabarnya tuh lagi mengundang bintang tamu dari luar. Dalam hal itu kita at some point harus ngikutin waktunya mereka gitu. Kayak kita pernah mabar weekend kan, karena memang gestarnya kita nggak punya waktu lain, tapi dia punya skill yang bagus banget buat di-share atau pengalaman yang bagus banget yang sayang kalau kita nggak tahu. Jadi ya udah kita bela-belain lah gitu. Kemudian tim event planner. Event planner itu tim yang kayak yuk Sunday bikin kontes, bikin kompetisi, bikin acara gitu-gitu. Nah, itu tiap hari Senin. Kemudian Selasa itu udah pasti tim podcast. Karena aku tahu kalian recording di hari Selasa, terus biasanya selesai recording tektokan gitu kan. Dan Twitter. Kemudian Rabu itu content planner sama YouTube. Kamis IG grafis sama IG Reels yang mirroring dan TikTok juga. Kenapa digabungin? Karena aku berpikir gini, kanalnya kan sama kurang lebih IG dan IG, cuman beda format konten. Mungkin kapan-kapan kalau emang lagi ada hal yang kayaknya kita sepakat mau ngelakuin ini di IG nih gitu, kita meetingnya bareng aja gitu. Mungkin, tapi mungkin ada waktu juga kita kayak pengen banget diskusi lebih dalam soal konten motion grafis, jadi ya apa yang IG grafis dipisah gitu, IG Reels sama TikTok sendiri. Nah tuh, terus Jumat hanya ada balai warga. Jumat itu aku mikir itu saatnya kita agak lebih having fun, kayak kemarin agendanya kurang lebih sama kayak kemarin, main game, jawabin chat pembaca, terus kayak diskusi. Dan kenapa nggak ada ini juga nggak ada jadwal meeting fix di hari itu, karena tujuannya kalau kalian emang ada kesulitan, misalnya tim event planner udah meeting hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis discuss jalanin konsepnya, terus kayak ada deadlock nih, kayak aduh nggak ngerti lagi nih persoalan ini gimana ya, aku butuh diskusi lagi. Nah bisa juga kayak wah Jumat slow nih, cuman ada balai warga doang, bisa lah ngumpul lagi yuk gitu di voice channel buat diskusi. Jadi ada spare waktu untuk berdiskusi. Dan weekend, walaupun aku tahu teman-teman ada konten yang keluar hari Sabtu, dan kalian juga suka
ya namanya juga WFH sih ya, fleksibel. Jadi kalian juga suka share-share kerjaan di Sabtu Minggu gitu, tapi at least kita nggak jadwalin meeting biar ada nafasnya kayak tadi, ada waktu mindfulness-nya gitu. Jadi ada waktu kalian belajar, ada waktu kalian mindfulness, ada waktu untuk memenuhi pikiran dan ada waktu mengosongkan pikiran. Nah itu pengumuman soal jadwal kita. Berikutnya mengenai description channel di tempat kalian masing-masing. Jadi Aku Kak. mungkin oke, silakan Kak. Oke. Jadi lapaknya Kak Ari nih. Di description channelnya kalian masing-masing, ya bisa kalian cek sendiri lah ya. Mungkin kalian cuma bisa lihat beberapa, tapi aslinya banyak. Nah, misalkan Twitter. Nah, kalian cek, minta tolong banget, ini masih kebiasaan ya teman-teman, aduh masalah. Jadi buat kalian please banget tonton ini sistem kerja, videonya nggak sampai 5 menit harusnya. Terus dalam kalian kerja cek dulu lah ini content plan biar kalian sesuai tanggalnya gitu. Oh oke, aku mau kerja di tanggal berapa gitu, supaya kalian nggak salah tanggal. Nah, usahakan yang kalian kerjakan itu sesuai dengan nih. Oh, oke, aku sekarang apa sih? Misalkan sekarang Maret. Nah, ya udah kalian sesuaikan dengan ini. Topik-topiknya apa dan kalian coba cek. Oh, ini yang kemarin bikin tulisan di websitenya si Sultan gitu, kalian bisa cek ke majalahsanti.com gitu sumbernya, atau kalian coba cari sumber-sumber lain tuh. Terus konten untuk kerja usahakan di tempat kalian masing-masing, misalkan untuk Twitter, kanal Twitter, grafik IG, habis itu Reels sama TikTok, sama ini foldernya di sini. Minta tolong banget kalian tuh kerja di sini gitu, jangan bikin file di Google Drive-nya sendiri, itu merepotkan sekali. Kita harus minta edit akses dulu segala macam, itu membuang-buang waktu. Nah, misalkan ini loh, pilih Sosmed Sunday, kalian masuk ke nih Sosmed Sunday, ya udah klik bulan Maret, karena kan kita ngerjain di bulan Maret. Pilih kanalnya kalian apa, misalnya grafik game. Nah, ini sudah ada template-nya nih, kalian tinggal ikuti aja yang ada di sini template-nya. Atau misalkan IG story, ini IG story ya. Ya teman-teman kan juga sudah dikasih template-nya untuk apa namanya, yang kota, untuk yang bikin feed. Ikuti template itu. Kenapa sih kok harus mengikuti template yang ada di sini? Supaya mempermudah kalian. Headingnya itu yang mana, subheadingnya apa, atau gambar yang dibutuhkan apa gitu. Atau misalkan ada lagu, kasih lagu apa kira-kira, atau VO, suara. Ini pun juga format yang 9/16 ini dipakai buat teman-teman yang ngerjain Reels atau TikTok gitu, supaya mempermudah kalian gitu loh. Dan kalian kan selalu lupa hierarki. Nah ini pun juga ya sering aku kritik ke kalian gitu loh. Ini loh, ingat yang diomongin sama Kak Christian, ingat hierarki konten di samping. Misalkan yang mana dulu, promo punya terus atau 50.000 atau hemat yang mana. Nah, setiap kalian itu hierarkinya tentu ditentukan oleh misalkan bold-nya yang mana, habis itu yang yang caps lock yang mana. Itu ranah-ranahnya, heading-nya itu perlu kalian perhatikan. Jangan asal naruh tulisan semuanya ditaruh situ, itu jadinya nggak estetis, nggak menarik. Ya kalian kan anak muda pasti tahu lah mana yang estetis, mana yang enggak gitu, harusnya ya. Tuh, terus nah ini namanya year, month, date, judul file, spasi judul file, tahun, bulan, tanggal. Contohnya kita bikin 22/03/13 notulen meeting seperti itu.
Sampai sini paham nggak teman-teman? Please give reaction kalau paham. Paham, Kak. Paham nggak? Paham nggak? Paham. Jangan bikin itu ya, bikin file di Google Drive sendiri. Oke. Saya tidak suka. Tweet of the day untuk anak-anak Twitter, gitu segala macam materi training. Ya, sebenarnya ini yang tadi kita jelasin tuh sudah hal yang sudah ada di materi training majalah Sunday, cumanya kita ulang lagi karena aku cukup yakin kalian mungkin sibuk kali ya. Aku kusnuson aja, kusnuson gitu. Kalian mungkin sibuk sampai belum sempat pelajari materi training yang ada di sana, padahal cukup bagus gitu. Sistem kerja ya sama sih, aku dilihat aja kanal folder drive kalau kalian pengen lihat kanal yang lainnya sama hari besar gitu. Entah yang Twitter, yang YouTube juga punya ruangannya sendiri gitu, harus selalu di sini segala macam. Podcast ya, podcast agak beda ya, tapi anak-anak podcast sudah tahu lah. Gini ya, sistem kerjanya aku ulang 2 kali. Graphic design, terus TikTok, udah. Sisanya kalau misalkan kami ada permintaan khusus misalkan ke anak SMK 67 yang memang diberikan ke anak-anak misalkan ke SMK 67 aja, ya udah misalkan ini untuk CV, portofolio dan pekerjaan khusus harus di folder ini. Selain misalkan anak 67 itu jadi content planner, ya udah taruh di tempatnya content planner ini gitu. Udah sih kurang lebih itu sih Kak. Thank you Kak. Oh ya, sama Canva boleh deh sekarang ya. Oke. Nah, nggak tahu sih ini ada Kiki atau enggak, tapi no hard feeling ya Kiki ya. Ada Kiki atau enggak? Kiki lagi ada nggak ya? Kiki. Nggak ada. Nah, sebenarnya aku nggak suka gitu. Kenapa? Ini warnanya bukan warnanya Sunday ya nggak sih? Nah, kalian klik di sini, habis itu cari ini loh. Terus ada brand kitnya. Ya udah tinggal diubah aja. Warna merahnya ini ubahlah. Ini logonya juga bukan merahnya Sunday-nya, agak pudar gitu. Bentar. Misalkan ini juga nah, di sini kenapa kok aku butuh hierarki gitu. Sebelumnya ini buat aku agak kurangnya karena nggak ada hierarki, jadinya seperti ini. Bentar ya, aku Ctrl Z. Nah, misalkan slide ini kan jadinya kalau nggak ada hierarki penuh banget kan ya. Kalau kalian lihat, nggak jelas kita mau merhatiin yang mana. Apalagi ininya pun juga ketatap sama maskot. Tulisannya ketatap sama maskot. Nah, kalau misalkan kita nyoba bikin di sini, seenggaknya kita tahu lah kurang lebih mana sih yang harus diperbesar, mana yang tulisannya yang harus kecil gitu. Seperti ini. Seenggaknya walaupun memang tulisannya masih penuh, at least kita tahulah kurang lebih mana sih yang diperhatikan. Sama kalau kita bikin di story, ingat di sini loh, ini kan kita ada garis-garisnya. Nah, sorry, bentar, kelihatan ya. Nah, garis warna ungu kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan biru ya. Biru Ya, biru ungu yang ungu ya. lah. Ya. Ya, yang ungu ya. Nah, ini batasnya kita kalau misalkan kita bikin sebuah story gitu, ada batasan supaya kalau terlalu ke samping di gadget lain kebukanya itu kepotong gitu loh.
Ya udah kalau misalnya kayak gini ya itu ditaruh sini aja. Tapi di sentuh back echo block. Boleh. Nah, misalnya kayak gini dikit. Ini juga putih sama kuning nggak nyambung ya. Nah, sama nanti misalkan ada kalian ngasih stiker, ya udah tulisan stikernya di sini aja kecil aja nggak apa-apa, karena kan kalau besar-besar susah nanti ketutupan di IG-nya gitu. Sama terakhir kalau yang bikin story kasih stiker link. Kurang lebih seperti itu. Gampang kan? Enggak, Kenapa kalian mesti naro kan? Mungkin kalian ada yang mikir kan nanti yang posting juga aku sendiri, aku inget lah aku nanti mau naro stiker itu di situ gitu. Nah itu tujuannya buat exercise juga, karena mungkin di dunia kerja yang ngepost nanti bukan kalian sendiri gitu, jadi kalian harus berkolaborasi sama admin khusus. Nah belajarlah dari sekarang untuk itu gitu. Kayak ketika itu terjadi pastinya kalian nggak mungkin cuman kayak bilang aja ke adminnya nanti minta stiker ya gitu tanpa ada position yang jelas atau mintanya apa gitu. Jadi dilatihlah dari sekarang juga. Dan kenapa Kari menekankan banget soal kerapian pengarsipan dokumen kalian. Nah itu juga sesuatu yang akan sangat kalian rasakan ketika kerja gitu, karena perusahaan komersial itu umumnya mereka pasti akan mereka tahu kalau salah satu aset mereka yang paling berharga adalah data gitu. Ketika kita sebagai pegawai baru terus kayak bikin teks aset berupa teks untuk perusahaan mereka, misalnya aku bikin naskah nih buat atasan aku, tapi pakai akun pribadi, misalnya nggak pakai email kantor, nggak pakai G-Drive kantor, itu bukan sesuatu yang bisa diterima dengan baik gitu. Apalagi kalau perusahaan itu sudah sangat digital minded dan tahu resiko bahayanya kalau misalnya itu tuh naskah kampanye untuk brand mereka yang belum di launching, baru akan di launching bulan depan, terus kalian bikinnya pakai email atau G-Drive pribadi gitu, padahal udah disuruh pakai G-Drive kantor, itu bisa jadi masalah. Apalagi atau muncul campaign yang mirip gitu ya di tempat lain, kalian yang akan dituduh membocorkan itu gitu loh, karena kayaknya dia nih pelakunya, soalnya dia bikin kayak gini pakai pribadi gitu. Jadi drama-drama kayak gitu suka kejadian. Jadi dari sekarang kita belajar untuk mempersiapkan diri kita aja untuk ngadepin itu dengan cara punya pengarsipan yang rapi dan terintegrasi di satu kamar bersama kayak gitu. Nah, ini ada yang mau tanya atau sudah jelas semuanya? Paling aku nitip kalau kalian lihat-lihatan satu sama lain, maksudnya siapa nih teman satu sekolah kalian yang nggak ada di sini, tolong dikasih paham. Tolong di-sharingin juga info-info yang kita udah share di sini. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Boleh lewat chat, boleh langsung. Atau kalau udah jelas, boleh kasih reaction jempol.